Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Buka setiap hati kita. Haleluya. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku
Kau mengasihiku. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Menaikkan pujian ini, katakan Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihiku. Katakan ku percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Katakan ku percaya Kau sanggup, yes Lord, Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bertemu lewat Zoom. Kami boleh saling menguatkan untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu, bagaimana cara kami hidup untuk bisa menikmati hidup kami dengan cara yang benar menurut Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah waktu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Roh-Mu bekerja, menerjemahkan firman itu menjadi satu kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu, sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu judul yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu adalah nikmatilah hidupmu. Dalam bahasa Inggris, enjoy your life. Saudara, banyak cara orang saat ini untuk bisa menikmati hidup, untuk bahagia selama sisa hidup yang ada saat sekarang ini. Secara umum, banyak orang untuk mendapatkan kebahagiaan itu dengan berbagai-bagai cara. Tapi sebelum kita lebih dalam, saya mau sampaikan bahwa bahagia itu sama dengan gembira, saudara. Gembira itu sama dengan riang. Jadi gembira, bahagia, riang itu sesuatu yang sama. Tetapi kebahagiaan itu ada bersumber dari dua sumber, saudaraku. Pertama, kebahagiaan itu bersumber dari kebahagiaan dalam arti biologis. Dalam arti biologis, bagaimana seseorang bisa menjadi bahagia, rasa senang, rasa riang, adalah ketika ada unsur kimia dalam otak seseorang, di mana terjadi pelepasan unsur kimia yang terdapat dalam setiap otak manusia itu
yaitu kimia dopamin. Ketika ada pelepasan unsur kimia dopamin dalam otak seseorang dan kimia neurotransmitter, itu akan membuat seseorang rasa bahagia, rasa senang. Ketika kebahagiaan biologis kimia itu bekerja dalam otak seseorang, itu akan membuat orang enjoy, membuat bahagia. Dan supaya mereka bahagia dengan cara biologis itu, supaya unsur kimia di dalam otak manusia itu bisa saling melepaskan dan saling mengikat, maka untuk menjadi bahagia banyak orang melakukan dengan menikmati makanan-makanan tertentu, saudaraku, supaya orang bisa bahagia. Nah, ketika seseorang bisa menikmati misalnya makanan kesukaannya seperti coklat, es krim, minum kopi, dan lain sebagainya, itu akan membuat seseorang bisa bahagia, saudara. Jadi kebahagiaan itu bisa berasal dari kebahagiaan biologis, yaitu yang diperoleh karena reaksi pelepasan kimia di dalam otak seseorang. Dan yang kedua, kebahagiaan secara biologis itu dapat diperoleh dari beberapa sumber makanan yang kita sukai, yang kita inginkan, dan itu menjadi satu sumber kebahagiaan, saudaraku. Nah, kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang diperoleh dengan rasa puas diri. Kebahagiaan dengan rasa puas diri itu akan diperoleh dari pencapaian seseorang dalam kehidupan ini. Dan itu cenderung akan melakukan segala sesuatu untuk mencapai, memuaskan dirinya dengan situasi dan kondisi. Itu membuat dia bahagia. Jadi kebahagiaan kedua adalah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika seseorang merasa puas, merasa mendapatkan sesuatu, dia akan bahagia, akan riang, dan gembira. Nah, kebahagiaan ini nanti kita akan dengarkan lebih lanjut. Tapi sebelum kita lebih lanjut, saya akan baca, kita akan berpijak dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Bagaimana kita bisa bahagia di dalam hidup yang singkat ini. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Inilah dasar kita untuk bisa berbahagia, sukacita, untuk menikmati hidup selanjutnya, saudaraku. Dan di luar firman Tuhan, banyak orang tadi seperti saya sebutkan tadi, bahwa untuk menikmati, mendapatkan rasa bahagia dalam hidupnya, itu dengan cara biologis tadi saya katakan. Dan yang kedua dengan cara memuaskan hasrat, memuaskan keinginan. Itu dua cara yang selalu orang lakukan untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup di akhir zaman ini, saudaraku. Nah, ini cenderung kepada ibu-ibu, dan kita boleh perhatikan secara perlahan-lahan, untuk mencapai rasa puas, rasa bahagia dalam kehidupan banyak orang hari ini, khususnya para ibu-ibu, adalah bagaimana mencapai kehidupan itu dengan pola hedonisme, saudara. Dan sekarang media sosial, kita tidak bisa lagi melarang untuk tidak mengekspos bagaimana cara pola hidup hedonisme yang disandang banyak orang hari ini. Mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mempraktekkan hidup hedonisme untuk mencapai kebahagiaan. Mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sudah melenceng dari caranya Tuhan untuk mencapai kebahagiaan itu dengan pola hedonisme. Nah, hedonisme saat ini bukan lagi hanya melanda kota-kota besar, tapi juga sudah sampai ke desa-desa, saudaraku. Banyak orang mencapai kebahagiaan itu sekarang dengan cara pola hedonisme, saudara.
Nah, hedonisme ini adalah merupakan satu kebiasaan seseorang yang fokusnya hanya untuk mencari kesenangan. Jadi seseorang yang ingin menikmati atau mencapai kebahagiaan dengan pola hedonisme itu hanya fokus mencari kesenangan diri sendiri tanpa batas, saudara. Dia nggak peduli dengan apapun, apalagi orang itu punya uang, punya kesempatan, punya waktu yang pas, dia akan memuaskan hasratnya dengan uangnya dan terfokus kepada apa yang ingin dia capai, dia akan lakukan dengan uangnya, dengan kemampuannya, dengan semua cara, saudara. Itulah hidup hedonisme. Nah, untuk mempraktekkan hidup hedonisme ini bukan hanya soal orang bisa tanpa batas membeli sesuatu barang yang tidak perlu ataupun kurang perlu. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Orang mencapai kebahagiaan dengan pola hedonisme juga bisa dilakukan dengan cara melakukan olahraga dengan tujuan supaya bodinya bagus. Apalagi ibu-ibu, mami-mami yang sudah umur 30 tahun ke atas, dia tidak rela untuk menjadi tua, saudaraku. Nah, seorang yang ingin mencapai kebahagiaan dengan pola hedonisme, dia akan berusaha untuk olahraga, fitness, mungkin filler, mungkin macam-macam dan lain sebagainya, dengan satu tujuan, supaya fokus kepada dirinya, supaya dia tampak menarik, supaya dia tampak seksi, supaya dia tampak muda, tidak seperti usia yang sedang dia alami. Itu salah satu pola hedonisme. Yang kedua, orang tidak pernah merasa puas dengan benda-benda yang dimiliki. Misalnya, seorang yang melakukan atau menjalani hidup untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara hedonisme, dia tidak akan pernah merasa puas untuk belanja barang sesuatu. Dia tidak akan pernah tertinggal melihat fashion yang lagi on bulan ini. Dia tidak pernah lupa untuk melihat apa yang sedang tren hari ini. Barang-barang branded apa yang tren bulan ini. Dia akan membeli, dia akan beli dan beli. Saudaraku, tanpa batas. Karena dia punya uang misalnya. Dan dia akan melakukan semua itu untuk memuaskan hatinya dengan satu tujuan, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, saudaraku. Nah, oleh karena itu, ada lagi orang misalnya ingin trendy, memiliki berbagai-bagai barang-barang yang mewah. Dan kebetulan dia punya uang. Dan orang ini akan diperbudak menjadi seorang yang memiliki paham hedonisme. Dengan satu tujuan, supaya dia bisa bahagia dalam hidupnya. Supaya dia bisa menikmati semua apa yang dia inginkan dalam hidup yang singkat ini, saudara. Oleh karena itu, hedonisme salah satu cara orang untuk mencapai kebahagiaan dengan melakukan segala hal untuk memuaskan hidupnya. Saudara, di luar hedonisme ada cara orang lagi bagaimana mencapai kebahagiaan itu dengan cara minimalis, saudara. Praktis. Jadi ada orang yang tidak mau ribet dengan hidup. Itu yang dinamakan pola hidup minimalis. Rumah minimalis, pakaian minimalis, dan tidak suka menumpuk barang-barang yang tidak perlu. Dan orang ini cenderung sederhana, saudaraku. Dan dia tidak peduli dengan tren mode yang lagi on hari ini. Dia tidak peduli dengan orang lain yang bisa membeli sesuatu yang dia inginkan. Dia tidak peduli. Orang yang memiliki sikap minimalis, ini lebih baik dan sederhana dan praktis, saudara. Dia tahu menempatkan uangnya. Dia tahu melihat situasi mana yang perlu, mana yang kurang perlu, mana yang prioritas, mana yang second prioritas. Dia bisa membedakannya. Tapi orang yang hedonisme dan yang konsumtif, dia tidak bisa bedakan. Dia memuaskan apa yang dia inginkan. Tetapi orang minimalis, dia berusaha hidup sederhana, dia berusaha hidup apa adanya, dan tidak mau ribet. Dan dia tidak mau memiliki banyak hal yang membuat ribet hidupnya dalam sisa hidup yang dia alami. Yang ketiga, saudaraku, ada orang yang
melakukan pola hidup untuk mencapai kebahagiaan, untuk bisa menikmati kebahagiaan dengan cara kikir, saudaraku. Pelit. Pelitnya bukan main. Kalau pelit dengan orang lain, itu masih lumrah. Mungkin dia nggak punya uang. Itu bisa diterima, saudaraku, kalau dia pelit. Tapi ada orang untuk menikmati hidup supaya dia bisa mencapai kebahagiaan, karena itu memang karakternya. Dia bukan hanya pelit dengan orang lain, tapi dia teramat pelit dengan diri sendiri, saudara. Dia punya uang, dia ada sumber, dia ada income, tapi orang ini keberatan untuk, apalagi ibu-ibu, maaf sekali lagi, untuk cuci rambut 1 kali sehari. Dia sangat pelit supaya sampo jangan terbelit, saudara. Aturan sampo bisa 1 bulan, dia bisa usahakan 3 bulan. Itu saking dia pelit. Dia ada uang, tapi dia tidak mau menikmati apa yang seharusnya bisa dia nikmati, karena dia memang, ya, pola hidupnya seperti itu. Untuk dia, ketika dia melakukan kepada dirinya dengan sangat disiplin yang tinggi untuk pelit, dia menikmatinya, saudara, dan dia bahagia. Padahal ini sesuatu yang salah, saudaraku. Dan ada lagi, saudara, kikir dengan diri sendiri atau pelit dengan diri sendiri bukan tujuan untuk menabung. Dia banyak uang. Orang ini ada uang, tapi karakternya pelit, sehingga dia tidak pernah memperhatikan diri sendiri. Dia rela tidak makan. Dia rela untuk tidak menikmati sesuatu yang enak, walaupun punya kesempatan, punya uang. Karena pelitnya, dia rela untuk kikir dengan diri sendiri. Nah, orang ini sangat berbahaya. Jangankan dengan orang lain dia bisa friendship dengan baik. Jangankan dengan orang lain dia bisa bergaul, memelihara hubungan yang baik. Gak mungkin. Karena dengan diri sendiri pun dia sangat pelit. Dan dia lebih baik sakit daripada dia harus makan yang seharusnya apa yang dia makan. Nah, itu gaya hidup beberapa yang dilakukan orang untuk mencapai kebahagiaan, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Dia rela melakukan itu kepada diri sendiri. Dan akhirnya apa, saudara yang kekasih? Semuanya juga sia-sia belaka. Tetapi ada orang yang tidak pernah membatasi keinginan untuk bisa mencapai kebahagiaan, juga hal yang sia-sia. Itu sebabnya tadi firman Tuhan katakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Jadi bahagia, gembira dengan riang itu berbeda dengan sukacita, saudaraku. Sukacita dengan bahagia itu hal yang berbeda. Dan sukacita itu tidak dipengaruhi oleh makanan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi oleh hasrat yang tidak terpuaskan ataupun akan terpuaskan, tetapi sukacita itu hanya berasal dari Tuhan, saudara. Jadi ada 2 perbedaan malam ini yang mau saya sampaikan, bahwa orang yang ingin mencapai kebahagiaan hidup, dia melakukan hal-hal yang biologis tadi saya katakan, dan hedonisme, konsumtif, dan kikir, pelit dengan diri sendiri, dan lain sebagainya. Saudara, itu dilakukan oleh orang semua. Tetapi ada orang yang tidak membatasi keinginannya dengan pola yang tadi hedonisme saya katakan, semua dia lakukan untuk memuaskan hidupnya. Dua-duanya sia-sia, saudaraku. Kita akan baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai dengan 11. Nah, orang yang melakukan untuk mencapai kebahagiaan dengan memuaskan hasrat dan hidupnya, dia katakan di sini, ini kata pengkhotbah, saudaraku, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar selama hidupku, dia bilang begitu. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Mungkin kita bisa memiliki rumah di manapun di berbagai negara. Menanam bagiku kebun-kebun anggur. Mungkin kita bisa memiliki usaha bisnis dimanapun di seluruh dunia. Yang kedua dikatakan, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan.
Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Aku mengumpulkan bagiku juga perak, emas, harta benda, raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi, ini yang paling penting. Aku tidak menghalangi, aku tidak merintangi mataku, keinginanku, kehendakku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Saudara, akhirnya ketika dia mencapai semuanya dan melakukan dan memuaskan semua hasrat kehendaknya, dia katakan ayat 11, ketika aku meneliti, ketika aku mereview kembali masa laluku, kata pengkhotbah, segala pekerjaan, segala tindakan yang dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan dengan jerih payahku, dia katakan, lihatlah, saksikanlah, segala sesuatu adalah usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi artinya, saudaraku, orang yang ingin mencapai kebahagiaan hidup di luar Tuhan, apapun itu, maka akhirnya sia-sia belaka, saudaraku. Itu sebabnya bagaimana kita menikmati hidup kita dengan sukacita yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Oleh karena itu, dikatakan sekarang sukacita yang hanya berasal dari Allah. Itulah yang membuat seseorang bisa berimbang dalam hidup, bisa melakukan yang sesuai dengan cara Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita menikmati hidup di dalam Tuhan? Dengan cara-cara dunia, dengan pola-pola yang berlaku umum hari ini di banyak negara, di banyak bangsa, banyak orang. Tuhan katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui, hendaklah engkau hidup dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena semuanya sia-sia. Salomo sendiri juga bersaksi, semuanya sia-sia. Oleh karena itu, marilah mulai hari ini kita menikmati hidup, menikmati sukacita yang dari Tuhan, yang hanya berasal dari Tuhan. Rasa sukacita tidak diberikan oleh dunia, saudaraku. Tidak diberikan oleh siapapun. Tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Kondisi susah, penderitaan, senang, apapun tidak dipengaruhi. Karena sukacita itu hanya berasal dari Tuhan. Dan hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan yang memiliki sukacita di dalam Dia, saudaraku. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita hidup dalam sukacita? Hanya salah satu caranya adalah supaya kita menjadi pelaku firman, saudaraku. Supaya kita menjadi pelaku firman. Tadi ayat 13 dalam Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya bagaimana supaya hidup kita hari ini bisa berbuah. Bagaimana supaya hidup hari ini kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana supaya hidup kita ini sekarang menjadi suratan Kristus yang terbuka. Bagaimana supaya hidup kita itu menghasilkan buah yang manis setiap hari. Itulah salah satu cara supaya kita mendapatkan sukacita yang penuh dari Tuhan. Rohnya yang menggerakkan kita untuk menghasilkan buah-buah sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang yang ingin menikmati hidup dan bahagia
bahagia, sukacita di dalam Tuhan, saudaraku. Oleh karena itu, hiduplah di dalam sukacita. Kita minta roh penghibur yang Tuhan janjikan. Dia katakan, aku akan memberikan hibur penuh dengan menjadi orang yang berbuah. Jadilah pelayan bisa semua. Jadilah manfaat bagi orang. Jangan apapun hidup kita, jadilah kita bermanfaat bagi orang lain. Jadilah berarti dengan cakup, maka kita dalam Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Saudara, ketika firman itu kita pegang, ketika rohnya yang menguasai hidup kita, ketika firman-Nya menguasai hidup kita, maka kita akan Tuhan berikan hikmat. Akan diberikan satu kehati-hatian. Bagaimana kita seharusnya menggunakan uang. Bagaimana kita berkat Tuhan beri pada kita. Dunia uang itu digunakan hanya untuk sendiri. Tetapi ketika Tuhan berkata supaya kebaikanmu diketahui semua orang, kita Tuhan, maka kita dengan sendirinya akan Tuhan berikan hikmah. Bagaimana kita menggunakan uang kita dengan kehati-hatian yang sungguh, sehingga kita bisa membedakan mana yang first priority, mana yang second priority, mana yang perlu, mana yang kurang perlu. Kita akan diberikan Tuhan hikmat, karena itu yang menjadi tujuan Tuhan supaya kita menghasilkan buah. Nah, bagaimana lagi saudaraku supaya kita mendapatkan sukacita di dalam Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi? Yang terakhir, pikulah salibmu setiap hari. Sangkallah dirimu setiap hari. Pikulah salibmu setiap hari dan sangkallah dirimu setiap hari. Itu membuat kita terus belajar dan belajar dan belajar untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kenikmatan hidup di dalam Tuhan, di dalam sisa hidup yang sedang kita alami ini. Saudara, hasilkanlah buah dari pertobatan itu. Hasilkanlah salah satu berkat dari hidup kita untuk orang lain. Supaya, kenapa saudaraku? Supaya kita menjadi suratan Kristus yang terbuka. Yang terakhir saudaraku, mengapa kita harus menikmati hidup ini dengan sukacita, saudara? Karena hidup ini sudah terlalu berat, tidak teratasi dengan apapun, dengan uang pun sekarang orang tidak bisa bahagia. Dengan pola hedonisme juga orang tidak bisa hidup bahagia. Dia kurang, dan tidak pernah puas. Mengapa kita, saudaraku, harus menikmati hidup dengan cara Tuhan? Supaya kita bisa menikmati hidup dengan cara Tuhan adalah kita harus tahu mengapa kita harus hidup dengan sukacita Tuhan di akhir zaman, saudaraku. Karena kita tahu hidup ini adalah anugerah, saudara. Hidup ini pemberian Tuhan. Kita bisa menikmati apapun hari ini, semua kita harus sadar bahwa itu anugerah dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Itulah sebabnya salah satu alasan kenapa kita harus menikmati hidup ini dengan sukacita yang dari Tuhan, bukan kebahagiaan yang dari dunia yang fana ini, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itu, yang terakhir dalam Galatia 2 ayat 20, mengapa kita harus menikmati hidup di dalam sukacita Tuhan? Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi hari ini, sekarang ini di dalam daging yang fana ini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sehingga kita bisa mengartikan bahwa hidup kita bukannya untuk aku lagi, tetapi untuk Tuhan, untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan, dan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah alasan mengapa kita harus menikmati hidup kita di dalam sukacita Tuhan. Itulah alasannya. Supaya kita
bisa menentukan hari ini siapa kita di hadapan Tuhan kelak. Hari ini, di dalam sisa hidup kita hari ini, inilah waktu, inilah momen untuk menentukan siapa kita di hadapan Tuhan kelak. Ketika kita akan memberikan pertanggungan jawab di hadapan Tuhan yang Maha Agung itu. Bukan nanti, tapi sekarang. Itulah alasan kenapa kita harus hidup bersukacita dalam Tuhan. Karena hidup yang kita hidupi hari ini adalah anugerah. Dan anugerah itu kita gunakan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, alasannya adalah hari ini kita sedang menentukan siapa kita di hadapan Tuhan kelak. Siapa status kita di hadapan Tuhan ketika kita menghadap Raja di atas segala raja. Suatu saat kita akan memberikan pertanggungan jawab. Disitulah kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan hari itu. Oleh karena itu nikmatilah hidup bersama Tuhan. Nikmatilah hidupmu bersama Tuhan. Enjoy your life. Setiap hari saudaraku. Enjoy your life setiap hari di dalam Tuhan. Bersama Tuhan. Dan joy yang kita dapatkan dari Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan. Hari ini kita digembar-gemborkan dengan berita-berita yang sangat mengerikan di seluruh dunia. Kita boleh tahu, tapi jangan takut kata Tuhan, jangan khawatir. Ketika kita hidup di dalam sukacita Tuhan, sukacita itu yang membuat kita enjoy di dalam hidup kita setiap hari. Oleh karena itu nikmatilah hidupmu bersama Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi saya bacakan, Engkau Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kenikmatan hidup, joy your life, hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari kita datang kepada Tuhan lebih sungguh dan lebih serius lagi. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, maka enjoy your life always selama sisa hidup yang kita alami ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan malam hari ini. Hamba-Mu sampai di sini berhenti untuk menyampaikan firman-Mu. Tetapi aku percaya Roh-Mu yang kudus itu akan bekerja dengan lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi di hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan ampuni setiap kami ketika kami melakukan menjalani hidup kami dengan pola-pola dunia ini. Tapi malam ini Engkau mengajar kami untuk menikmati hidup yang sesungguhnya, sukacita yang kekal ketika kami mengambil keputusan untuk hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah para ibu-ibu yang bergabung malam hari ini, Tuhan bekerja di hati mereka, Tuhan bekerja dalam hidup mereka, menjadi wanita tangguh, menjadi wanita perkasa, menjadi wanita-wanita yang sungguh-sungguh menjadi tiang doa, penolong bagi suami dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.